Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Sosok Iklim Hakim, mantan Aspri Hotman Paris, kembali menjadi sorotan tajam setelah api perseteruan Hotman dengan Rasman Nasution berkobar hebat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman yang menjadi terdakwa dan kuasa hukumnya Firdaus Owiwobo bikin gaduh satu Indonesia karena dituding bersikap barbar di ruang sidang. Dianggap tidak menghormati lembaga peradilan, sumpah acara advokat Rasman dan Firdaus pun dibekukan hingga karir pengacara mereka terancam tamat. Tetapi benarkah konflik Rasman versus Hotman yang dipicu oleh Iklim Hakim mendidih karena sempat terjalin cinta segitiga di antara mereka? Pemirsa, sempat ditunda pasca Rasman Arif Nasution dan Firdaus Owiwobo kuasa hukumnya membuat kegaduhan di ruang sidang. Kemarin sidang kasus pencemaran nama baik yang menahbiskan Rasman sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun sidang tertutup yang baru berlangsung beberapa menit itu terpaksa ditunda karena Hotman Paris selaku saksi sekaligus pelapor mendadak sakit di tengah persidangan. Kan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Kita doakan saudara Hotman sehat dan mudah-mudahan bisa bersidang. Mungkin beliau kurang sehat atau kurang fit, mungkin terlalu banyak begadang. Jadi banyak pikiran. Memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat, Pak. Apa? Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan, gitu ya. Dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu nggak diambil-ambil. Dia hilang fokus. Ya, drama panas pun kembali terjadi ketika banyak pihak berspekulasi atas tumbangnya Hotman di ruang sidang. Banyak yang menyebut hal itu adalah drama atau gimmick yang dilancarkan Hotman untuk menunda-nunda pertarungannya dengan kubu Rasman di matras hukum. Tak sedikit pula yang menduga Hotman mengalami tekanan mental yang amat sangat saat bertatapan dengan Rasman yang pernah menowel pundaknya pada sidang terdahulu. Tapi benarkah banyak pula warganet yang menduga Hotman kena serangan tak kasat mata yang menggedor fisik dan psikisnya? Pesan saya berdoa agar Pak Hotman Paris segera sembuh, biar minggu depan pemeriksaannya biar lebih panjang. Itu aja dari saya. Ya. Jadi sebetulnya kenapa agak sedikit tegang, karena Pak Hotman ini dia selalu menyudutkan Bu Ida, sebut-sebut Bu Ida. Jadi hakim beberapa kali menegur dia karena nggak sinkron gitu kan. Yang persiapkan. Kalau gua mah ini perkara kecil udah 38 tahun. Ini perkara lebih kompleks dari sini, bagi saya sudah chill. Soal serangan tak kasat mata, Iklim Hakim, mantan Aspri Hotman yang juga menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik juga pernah merasakannya. Bahkan Iklim mengaku mengalami sejumlah kejadian aneh dan mengerikan di luar Nurul pada Juni 2022 silam. Itu udah ada yang nanganin, jadi bukan untuk di habis. Tapi benar ya? Tapi benar. Ada hal semacam itu? Ada, ya. hal gaib tuh ada. Dia sampai ruqyah, saya yang minta di ruqyah kemarin. Seperti apa yang kamu rasakan? Apa yang dirasakan? Oh, macam-macam. Jadi nggak cuman itu aja. Jadi setelah A ada lagi hal B, hal C gitu loh. Jadi bermacam-macam, agak complicated juga kalau untuk dijelasin. Kemarin kehadiran Iklim Hakim di ruang sidang bukan untuk menjabarkan serangan magis yang pernah dialaminya, namun untuk menjabarkan kronologi kasusnya dengan Hotman Paris. Karena berawal dari isu panas yang digelontorkannya ke hadapan publik, perseteruan panas Hotman dan Rasman pun bermula. Ya, Maret 2022 silam, Hotman yang kebakaran jenggot
dituding Rasman dan Iklima melakukan pelecehan seksual, memang melaporkan keduanya ke Polres Jakarta Utara. Meski Iklima sudah mencabut pernyataan bahwa dirinya dilecehkan Hotman, namun namanya sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka dan kini duduk di kursi panas sebagai terdakwa. Hari ini tadi hadir. Bakim, gimana Bakim? Sedikit aja Bakim. Bakim, gimana Bakim? ya. Mas suara tadi gimana sebagai sudah menghadiri sidang sebagai saksi tadi Bakim? Bakim sidang sebelumnya, tapi karena dia sakit, jadi untuk pemeriksaan perkara Kim ditunda dari JPU. Ya. Kehadiran Iklima bersama kuasa hukum dan Andre Yakob, mantan suaminya, tentu saja menjadi sorotan. Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai terdakwa, Iklima jarang muncul di media. Dan usai menjalani sidang selama kurang lebih 2 jam, Iklima tampak terburu-buru keluar dari ruang sidang. Benarkah sebelum menghadiri sidang, Iklima sempat mendapat teror dari orang tak dikenal? Tadi gimana? Nanti mungkin materi persidangan, jadi kita nggak bisa buka buat rekan-rekan karena kita belum tahu ini sidangnya tertutup apa terbuka ya. Oke ya. Mungkin nanti kita pada saat kita belum tahu sidangnya seperti apa ya. Yang saya mau tekankan sekali lagi, andai katanya ada pengancaman atau apa-apa, pertama sekali saya akan hadapi orang itu. Ingat, yang ngancam-ngancam akan saya hadapi. Ini saya belum sebut namanya ya. Nanti kalau sudah terang akan saya sebut orangnya. Kehadiran Iklima sebagai saksi tak terlalu dipedulikan oleh Rasman. Pasalnya gara-gara Iklima lah konflik antara Rasman dan Hotman kian memanas. Bahkan karir Rasman pun terancam tamat setelah sumpah advokatnya dibekukan oleh Mahkamah Agung lantaran sikapnya dianggap barbar dan tak menghormati lembaga peradilan. Dan kini Rasman tengah berusaha mencari celah agar ia bisa lolos dari jeratan hukum. Apalagi kesaksian Hotman terkait hubungannya dengan Iklima dianggap kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya. Apa hubungan spesial antara Dr. Hotman Paris dengan yang namanya Iklima Putri Aprilia? Nah, memang dia bilang ada hubungan, tetapi ada yang dia bantah juga karena terkait chat WA ya, dia bantah karena dia anggap polisi belum menyita alat bukti tersebut atau WA atau handphone daripada Iklima Kim, padahal sudah disita dulu sebenarnya, ya kan Bang Rasman kan, sudah disita. Itu ada 3 fase, ada 3 fase keterangan dia itu yang kontraproduktif dan sulit dicerna secara akal sehat. Dia chat gue yang tidak mau sama mau, itu loh. Kalau mau sama mau dengan siapapun ya oke aja kan, ya nggak ya? Ya, kau pernah nggak di-chat sama pacarmu, I love you, I miss you, benar nggak? Sering kan? Tunggu giliran dari aku nanti. Makanya waktu sidang itu saya benar-benar ketawa, ini mau ngomong apa gitu loh. Karena Hotman tidak mungkin melakukan perbuatan yang keji. It's impossible. Jika sebelumnya Rasman terlihat menggebu-gebu, sikap Rasman kini justru kalem dan santuy saat menjalani persidangan. Saya ini belajar ilmu komunikasi. Pertama, public speaking harus jelas, harus lihai, harus menjadi komunikator yang aktif, yang bagus. Jadi kalau saya bisa membentuk suasana. Nah sekarang memang saya rasa saya sudah ngomong, sudah didengar, ngapain juga saya mesti teriak-teriak. Sudah selesai. Begini ya, ini yang dilakukan Mbak Rasman ini mungkin ya, ini penglihatan saya itu akumulasi dari semua yang terjadi ke Mbak Rasman, tertekan gitu loh. Bertahun-tahun ini kasus, ini hanya kasus ITE, pencemaran nama baik gitu loh, di bawah 5 tahun gitu. Kok sedemikian rumitnya, sedemikian hebohnya, sedemikian ribetnya gitu loh. Kok seperti ini gitu, ada apa gitu loh. Makanya tempat Bang Rasman harapan terakhirnya itu di pengadilan gitu. Jadi kok seperti ini lagi, Mbak, itu mungkin akumulasi dari semua yang udah terjadi tertekan ke Bang Rasman ini. Bayangkan kalian loh, 38 bulan kalau nggak salah ya.
Ini proses ini bergulir 38 bulan. P19 itu udah bolak-balik diantar ke kepolisian. Mendadak P21 gitu. Makanya kami shock ya. Sudahlah, kita lihat aja. Mungkin bagi saya, Bang Rasman dan keluarganya mungkin jalan Allah ya, jalan Tuhan. Kami seperti ini, Bang Rasman begini. Ya kita Insya Allah menerima dengan ikhlas. Begitu, kami keluarga begitu sudah sabar aja. Mungkin ada ketetapan, bagaimana kita lihat aja. Tidak ada sebaik-baik penolong itu, hanya Allah yang maha baik menolong kita. Itu aja kami bilang ke Bang Rasman. Didera berbagai masalah hingga karir sebagai pengacaranya terancam tamat, tak lantas membuat Rasman gentar. Sebaliknya dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya, Rasman yakin ia mampu lepas dari jeratan hukum. Rasman kini juga tengah berjuang agar Mahkamah Agung mencabut pembekuan sumpah advokatnya. Mahkamah Agung sudah merespon. Ya, silakan satu poin dari Pak Yanto, juru bicara Mahkamah Agung. Satu, beliau bilang kami akan cek surat permintaan maaf itu. Yang kedua, itu kewenangan Pengadilan Tinggi Ambon berapa lama dibekukan. Saya kira melalui forum ini sekali lagi saya berharap supaya putusan itu dikoreksi dan itu biarlah kewenangan dari organisasi kami yang berkomunikasi. Saya nggak jawab itu. Yang saya jawab kami ingin dikoreksi karena saya udah nggak lagi mau benturan dengan kejaksaan, kehakiman. Saya nggak mau. Saya mau semua baik-baik aja. Mana bisa permintaan maaf barwah pengadilan sudah begitu dihina begitu. Ya biarkanlah proses hukum berjalan. Jadi Rasman akan menghadapi 3 hal. 1, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila Anda tonton di media, tidak boleh lagi bersidang. Dia sudah sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan terburuk yang dilakukan oleh seluruh umat pengacara di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dia sudah sadar dia akan kehilangan bisnis. Belajar dari kasus dugaan pelecehan seksual yang didengungkan Iklima Kim, Rasman kini ekstra hati-hati dalam menerima klien wanita. Ia tak mau diperalat apalagi tergoda oleh pesona kliennya. Gara-gara pasang badan membela Iklima, ujung-ujungnya ia dihianati oleh mantan figuran asal Sukabumi itu dan harus menghadapi konflik tak berujung dengan Hotman. Benarkah dulu Rasman baper hingga sempat terjalin cinta segitiga antara dirinya dengan Iklima dan Hotman? Dibilang dikhianati ya, pastilah. Pasti dikhianati. Ya. Mana ada saya terpuruk ya. Udah ya. Kan bukan kiamat ya. Kemudian ini bukan kasus teroris, bukan korupsi, bukan pemerkosaan, bukan pencabulan. Apa yang kita malukan? Nggak ada. Ini hanya pertarungan antara 2 orang pengacara. Istri mana yang tidak mensupport suaminya? Hanya istri yang bodoh, yang tidak sayang dengan suaminya, hanya diam. Kenapa? Karena saya di situ merasakan apa yang dirasakan Rasman. Karena saya dari awal pertama datang Iklima Kim itu sampai di pencabutan kuasa, saya ada di proses itu gitu loh. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lokasi berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Sama-sama dikenal sebagai pengacara yang dikenal ekspresif dan frontal menyerang musuh-musuhnya. Benarkah Hotman Paris dan Rasman Nasution memiliki sisi gelap yang bikin publik geleng-geleng kepala? Merasa dihianati Iklima Kim, benarkah sekarang Rasman merasa dihianati pula oleh Fadel Bajideh kliennya?